Dicoba Jadi Aku ini adalah trauma masa kecil dia ketika melihat orang tuanya selalu bertengkar. Nah, di situ ada kayak inner child-nya dia tuh sebenarnya nangis banget gitu. Hai Sobat Brilio, saya bersama Dagi. Kali ini aku sedang ada di YouTube channelnya Brilio. Dan aku bakal sedikit berbincang, ngobrolin tentang project aku kali ini bareng kamu. Oke, kabarnya gimana nih Kak Prinsa? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia. Terakhir main ke Brilio kan buat promo Berhenti Mengerti ya, sekitar 3 tahun lalu. Share live update-nya dong Kak. Udah 3 tahun ya ternyata. Live update-nya sekarang setelah 3 tahun dari Berhenti Mengerti, aku udah ngeluarin EP. Dan yang pasti sekarang aku lagi mengerjakan short movie dan juga akan rilis single lagi. Oke, Kak Prinsa berarti selain berkarya di bidang musik kan, sampai sekarang ini udah main peran di beberapa film. Terus kalau buat acting sendiri emang dari awal tuh ada ketertarikan atau pengen nyoba-nyoba aja? Sebenarnya awalnya karena memang kebutuhan dari, kalau bikin lagu kan pasti ada movie video klip tuh. Dan di situ dibutuhkan juga acting sedikit-sedikit. Jadi dari situ mulai ada rasa kayak penasaran, seru juga ya kayaknya kalau misalkan acting. Aku pengen explore segala macam sih sebenarnya. Sampai akhirnya aku juga sempat ikut beberapa web series. Waktu itu bareng sama Rocket Rockers juga aku bikin web series sama mereka. Terus yang kemarin project yang paling baru banget adalah aku main film di Jurnalisa The Movie gitu. Tapi untuk belajar actingnya sendiri tuh awalnya gimana sih Kak? Apakah Kakak emang ada workshop khusus atau emang dari acting coach pas main film aja gitu? Kebetulan masih otodidak karena kayak ya aku lebih ke kayak ngamatin, aku seneng nonton film, aku ngamatin orang marah tuh gimana, nggak harus yang mencak-mencak kayak apa, karena menurut aku tuh acting itu salah satu hal yang bisa dipelajari di kehidupan sehari-hari. Ngelihat orang lain, nggak usah lihat film aja tuh, kita ngelihat kehidupan sehari-hari orang marah atau apa, kita bisa tahu oh ini tuh kayak gini, oh kalau misalkan lagi kesel tuh kayak gini, oh lagi sedih tuh kayak gini. Jadi kayak lebih ke otodidak dan mengamati aja sih. Nah sekarang ini kan kamu juga lagi ada project film pendek nih. Spill dong ke Sobri, judul film pendeknya apa? Jadi aku lagi buat short movie bareng tim aku, judulnya Coba Jadi Aku. Untuk role-nya sendiri di short movie ini kamu sebagai apa sih? Ini aku menceritakan tentang, ini aku jadi diri aku sendiri sebetulnya di dalam short movie ini. Cuman Coba Jadi Aku ini menceritakan tentang trauma masa kecil sih sebetulnya. Karena aku yakin banget teman-teman di luar sana pasti juga ada yang punya trauma masa kecil, entah itu sama keluarga atau sama siapa. Dan kalau dicoba jadi aku ini adalah trauma masa kecil dia ketika melihat orang tuanya selalu bertengkar. Nah, di situ ada kayak inner child-nya dia tuh sebenarnya nangis banget gitu. Dan itu akan kebawa sampai dia sudah besar. Jadi kalau misalkan dia mau kerja atau apa, dia masih terhantui dengan ya rasa sakit waktu masa kecil itu gitu. Oke. Terus berarti di sini kamu sebagai cast ya? Iya, aku sebagai cast juga. Tapi ada nggak sih yang memproduseri film pendek ini? Yang memproduseri ya namanya WeCord, jadi label aku sendiri yang memproduseri. Dan ini sutradarai sama Prabu Genta. Jadi kita bikin ini brainstorm juga untuk masalah skrip, masalah latar segala macam. Karena aku ingin terlibat juga sih langsung dalam proses ini, bukan cuma jadi cast, tapi ikut terlibat secara brainstormingnya aku pengen ikutan gitu. Jadi dari awal sampai akhir aku terlibat di short movie ini. Berarti untuk ceritanya juga ada sebagian yang dari kamu juga kah? Betul sekali. Jadi sebenarnya balik lagi yang tadi aku sampaikan, ini idenya adalah dari trauma masa kecil yang aku lihat. Awalnya sih sebenarnya
terinspirasi dari salah satu konten TikTok yang dia tuh cerita kalau dia sama ya dia ada seorang anak dan dia membiayai ayah dan anak tirinya. Jadi kayak dia cerita gimana struggle-nya dia waktu kecil ditinggalin dengan dia broken home segala macam. Tapi aku mengemasnya nggak sedetail itu, cuman tuh kayak general aja, cuman pasti banyak orang yang pernah merasakan di posisi itu gitu. Oke, terus ini kan judul filmnya Coba Jadi Aku, dan dengan berbagai cerita trauma masa lalu yang tadi Kak Prinsa udah ceritain. Kalau jadi Prinsa sendiri tuh rasanya kayak apa sih? Kalau nanya jadi aku kayak apa, roller coaster lah. Kita pasti punya apa ya, jalan hidup yang berbeda-beda setiap orang gitu. Kalau jadi aku pasti ada strugglingnya tersendiri, kayak misal di kerjaan, struggling untuk bikin lagu, struggling untuk misalkan kayak ya aku sekarang baru menekuni dan mencoba explore ke acting buat belajar hal-hal baru. Sebenarnya itu aja sih yang paling aku struggling gitu sih. Dan aku lebih ke mengamati apa yang terjadi hari ini sama orang-orang, dan sekiranya itu bisa jadi inspirasi buat aku berkarya, biasanya aku akan coba masukin ke dalam ke dalam karya aku gitu. Oke, terus dari cerita di film Coba Jadi Aku ini kan pasti ada pesan yang mau disampaikan nih ke penonton. Kira-kira apa aja sih, Kak? Sebenarnya pesan yang mau disampaikan adalah buat teman-teman yang mengalami atau mempunyai trauma masa kecil, kalian harus ingat kalian tuh nggak sendiri. Jadi ada banyak di luar sana yang mengalami juga sama seperti kamu, tapi mereka tetap bisa semangat buat meraih mimpinya dan mencoba untuk memaafkan, mengikhlaskan apa yang udah terjadi di masa lalu. Walaupun aku tahu itu tuh kalimat klise banget untuk ikhlas dan memaafkan, tapi nggak ada salahnya kalau buat dicoba memaafkan orang tua kita, karena orang tua kita juga baru hidup sekali sama seperti kita. Jadi kayak saling mengerti dan memaafkan aja. Sebenarnya itu sih pesan yang aku pengen sampaikan. Oke, terus kalau misalnya kita lihat trailer film pendeknya, kan ada adegan kamu lagi nulis lagu tuh. Yeah. Terus kamu tadi juga bilang ini dari diproduksi sama label musik kamu. Yep. Apakah dari film ini akan dijadikan lagu juga? Aku spill gak ya? Tunggu aja. Tunggu aja, pokoknya tungguin ya Sobat Prilio. Oke, terus ceritain dong Kak tantangan yang kamu hadapi pas produksi film pendek Coba Jadi Aku. Apakah kan kamu biasanya nulis lagu nih, apakah ini lebih struggle daripada produksi lagu? Sebenarnya ini sangat berbeda sih sama bikin musik ya, bikin lagu. Kenapa? Karena kan ada unsur-unsur lain di dalamnya seperti reading, ada bikin skrip segala macam. Mungkin strugglingnya karena ini waktunya mepet banget, jadi ini idenya terkumpul pada saat aku kayak kayaknya lucu ya kalau bikin kayak gini, aku pengen deh bikin gini, aku bilang ke labelku gitu. Terus gak berapa lama ya udah kita bikin. Jadi kayak waktu yang singkat, tapi aku ingin si film ini tuh bisa sampai gitu pesannya. Jadi kayak struggle-nya mungkin di bagian bikin skrip gitu-gitu aja sih. Maksudnya kayak teknis aja. Cuman so far sih nggak ada yang begitu susah gitu. Kalau fun part dari produksi film pendek Coba Jadi Aku ada nggak Kak? Fun part-nya adalah jadi di film ini akan ada Prinsa kecil. Jadi point of view-nya itu bukan hanya dari Prinsa yang sudah menjadi seperti sekarang, tapi dari waktu dia masih kecil. Dan itu menurut aku kayak unik juga sih, dan seru gitu ya, kayaknya lucu gitu. Belum ada di yang lain, aku pikir mungkin. Terus kalau si penampilan Prinsa kecil ini, dia cast-nya pakai siapa sih Kak? Kamu seleksinya based on apa gitu? Kalau aku sebenarnya ya balik lagi karena waktu terbatas pada saat itu, akhirnya aku kayak mencoba mencari dan tim mencoba mencari anak-anak yang memang dia sudah terbiasa untuk melakukan
acting. Dan dia ini namanya Baby Evelyn. Dia pintar banget sih ini anak kecil ini karena kayak bisa sebegitunya langsung mengekspresikan apa yang aku maksud gitu. Jadi ini si untuk Prinsa kecil ini singkat, dalam waktu singkat tapi kayak alhamdulillah dapetnya oke banget gitu. Oke, terus by the way dengar-dengar kan katanya kamu juga udah nyiapin single terbaru ya, yang bakal rilis dalam waktu dekat ini. Betul. Udah boleh di-spill belum sih? Jadi karena sebenarnya film ini adalah pengantar untuk single aku yang baru, judulnya sama seperti filmnya, Coba Jadi Aku. Buat teman-teman jangan lupa dengerin ya. Susah gak sih Kak bagi waktu antara produksi single dan film pendek baru ini, terus promo-promo, dan kamu kan ada bisnis dessert juga ya? Ya, jadi untuk bagi waktu alhamdulillah aman semua karena semua udah scheduling. Jadi masih on the track banget antara aku menyiapkan untuk film ini, terus rilis single, dan aku juga ada usaha dessert. Jadi semuanya udah punya jalannya masing-masing. Terutama dessert aku juga udah ada yang ngerjain, jadi aku nggak jalan sendiri gitu. Terus pesan buat My Prince atau fanbase Prinsa yang udah nunggu-nunggu single dan film pendek kamu? Jangan lupa buat teman-teman My Prince, Princemate semuanya untuk dengerin single terbaruku, judulnya Coba Jadi Aku di all digital platform. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Brilio sekarang juga. Dan see you!